Yang terlihat adalah pepohonan yang menjulang tinggi, berdiri seperti patung raksasa yang menjaga ketenangan tempat ini. Mereka bertiga memandangi pohon-pohon besar ini dan mengagumi keajaiban-keajaiban alam. Yun Nuan juga kaget. Setelah melihat pohon-pohon besar ini, wajah Shen Yuanbao menunjukkan kesedihan. Sudah berakhir, kenapa kita lari ke hutan lagi? Mungkinkah kita masuk ke dalam formasi lagi? Kupikir itu adalah desa lain dengan bunga gelap dan bunga cerah, tapi aku tidak menyangka itu adalah desa lain, desa dengan bunga gelap dan bunga cerah memasuki formasi. Omong-omong, mungkin ada terlalu banyak formasi di gua rahasia ini, dan mereka ditemui 2 kali berturut-turut. Apakah mereka tidak beruntung, atau haruskah mereka mengatakan bahwa mereka beruntung? Tidak ada formasi di sini. Mereka semua keluar dari formasi, mengapa mereka melompat ke dalam formasi lagi? Dan sekarang dia mengikuti instruksi yang diberikan pohon kepadanya, jadi itu mungkin tidak akan membawanya ke formasi lain. Kalau tidak, dia pasti akan membakar pohon itu. Shen Yuanbao terkejut saat mendengar ini. Saudara Lu, apakah maksudmu ini adalah gua rahasia dan kita tidak berada dalam formasi? Melihat Lu Yun mengangguk, Shen Yuanbao menatap pohon-pohon besar di langit dengan mata terbelalak. Sayangku, pohon-pohon ini terlalu tinggi dan kuat. Terlebih lagi, pohon-pohon besar dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, menghalangi langit dan matahari, memberikan rasa tertekan dan kagum di hati mereka. Saya berharap saya bisa berlutut dan beribadah. Untungnya, dia menstabilkan pikirannya tepat waktu, jika tidak, dia mungkin akan melakukan ini. Lu Yun melihat situasi mereka berdua. Setelah melihat bahwa mereka baik-baik saja, dia melihat sekeliling. Ayo pergi. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia berjalan ke satu arah, dan Shen Yuanbao serta Yun Nuan segera mengikuti. Setelah berjalan beberapa saat, mereka mendengar makian yang familiar lagi. Tapi kali ini protagonis yang dimarahi tetaplah Lu Yun dan Shen Yuanbao. Keduanya terdiam. Mengapa mereka bertemu dengan Wang Hui lagi? Dan bukankah Wang Hui mengatakan bahwa dia tidak akan berani menghina mereka berdua lagi? Setelah beberapa saat, dia lupa apa yang dia katakan. Apakah menurut Anda mereka akan membiarkan anak ini pergi kali ini? Mereka berjalan menuju Wang Hui selangkah demi selangkah. Melihat Wang Hui duduk di tanah dan mengumpat, mereka tidak mengganggunya, tetapi ingin mendengar apa lagi yang bisa dikatakan anak ini. Hahaha, Lu Yun, Shen Yuanbao, kamu mati kali ini. Ada formasi di sana. Jika pelindungku tidak mahir dalam formasi, aku mungkin akan terkena juga. Tapi kamu berbeda. Saya tidak percaya kamu bisa keluar dari formasi kali ini. Kamu berani membuatku berlutut dan bersujud memohon ampun. Sialan, Lu Yun, Shen Yuanbao, tunggu saja aku. Sebaiknya kau tidak keluar dari formasi, kalau tidak aku pasti akan membunuhmu. Wang Hui berbicara dengan masuk akal. Seluruh wajah berubah. Mengingat kembali penampilan sebelumnya, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Namun, dia tetap tahu bahwa mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Ketika dia menemukan senjata ajaib, dia akan menghajar kedua orang itu sampai mati. Beritahu mereka konsekuensi Wang Hui karena menyinggung perasaannya. Tuan, sudah waktunya kita pergi. Seorang pelindung berkata. Namun, Wang Hui tidak senang. Mendesak, kenapa mendesak? Saya ingin bereinkarnasi. Apa salahnya saya istirahat saja? Bukankah ini juga oke? Apakah Anda tuan muda atau saya tuan muda? Jangan lupa identitas Anda. Wang Hui berkata dengan marah. Jika dia ingin istirahat dalam perjalanan, dia akan ditanya, apakah mudah baginya? Setelah akhirnya melewati formasi itu, kamu masih belum mau istirahat dengan baik bukan? Apalagi segelintir orang yang hanya sekedar pelindung ini berani memberinya nasihat. Dia harus memberitahu kakeknya ketika dia kembali dan memintanya untuk menghukum orang-orang ini dengan benar. Tuan, apakah Anda tidak ingin mencari senjata ajaib? Bagaimana Anda bisa menemukan senjata ajaib saat Anda sedang beristirahat di sini? Mungkinkah senjata ajaib bisa jatuh dari langit dan mendarat di depan Anda? Nada suara pihak lain agak tidak ramah. Jika bukan karena permohonan tetua ketiga, bagaimana dia bisa mengikuti pecundang ini ke sini? Dia tidak lupa bahwa Wang Hui adalah orang yang hampir menimbulkan masalah pada keluarga Wang. Berani menimbulkan masalah di Menara Wang Yue dan berani mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Bagaimana orang seperti itu memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab keluarga Wang? Sekarang Anda jelas-jelas tidak memiliki identitas, Anda masih berani menuding mereka. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka ingin datang? Jika tetua ketiga tidak meminta mereka untuk datang, mereka tidak akan mau mengikuti pecundang ini ke sini dan harus melindunginya. Tidak hanya itu, Anda juga harus menderita karena kepengecutannya. Apa salahnya aku hanya ingin istirahat? Apa aku tidak tahu ini? Apakah kamu perlu memberitahuku? Wang Hui berteriak dengan marah pada pihak lain. Saat ini, Wali juga tidak senang. Saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Anda perlu istirahat setelah mengambil beberapa langkah. Kami melindungi Anda saat ini. Apakah menurut Anda kami bersedia melakukannya? Jika tetua ketiga tidak memohon kepada kami, kamu bahkan tidak akan memiliki pengawal. Apakah kamu masih mengira kamu adalah tuan muda Wang Hui sekarang? Kamu hanyalah anak terlantar yang ditinggalkan oleh keluarga Wang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta pelindung untuk melindungimu? Setelah pihak lain selesai berbicara, penjaga lainnya memandang Wang Hui tanpa ekspresi. Mereka semua datang ke sini setelah diminta oleh tetua ketiga. Mereka tidak menyangka bahwa dalam perjalanannya, Wang Hui akan memiliki temperamen yang buruk, meminta ini dan itu.
Mereka yang tidak tahu mengira itu adalah tuan muda dari suatu keluarga yang sedang keluar untuk bersenang-senang. Apakah menurutnya gua rahasia itu adalah tempat yang bagus? Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Dia masih ingin istirahat di sini. Jika kamu tidak segera menemukan barang-barangmu dan kembali meminta maaf kepada pemilik rumah, kamu akan seperti genangan lumpur yang tidak mampu menahan tembok. Wang Hui menatap pelindung itu dengan mata terbelalak. Dia tidak menyangka akan mengatakan kata-kata ini padanya. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan membuat wajahnya memerah. Dia tidak menyangka bahwa kakeknya lah yang meminta mereka untuk datang. Meminta berbeda dengan memesan. Bagaimana kakek bisa meminta bantuan? Seolah dia tahu apa yang dia pikirkan, penjaga itu melanjutkan dengan sinis. Apakah menurutmu tetua ketiga hanya akan memberi perintah kepada kami? Kamu salah. Kepala keluarga telah mengatakan sebelumnya bahwa kamu bukan lagi tuan muda Wang Hui yang dihormati, tetapi hanya seorang anak terlantar. Putra terlantar tidak memenuhi syarat untuk menikmati perlindungan wali, jadi jika tetua ketiga tidak memohon kami untuk melindungi Anda pikir kami ingin mengikuti Anda, saya menyarankan Anda untuk lebih bijaksana. Kalau tidak, kami akan meninggalkanmu di sini dan kembali sendiri. Ini adalah gua rahasia. Bahkan jika kamu mati, tidak akan terjadi apa-apa pada kami. Paling-paling, kami akan dihukum. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah melukai diri kita sendiri. Saya pikir tetua ketiga tidak akan menyalahkan kita. Kalau tidak, kita akan memberitahu pemimpin keluarga dan melihat apakah pemimpin keluarga ada di pihak kita atau di pihak tetua ketiga. Kata penjaga itu dengan marah. Dia tidak takut akan kembalinya raja. Alasan ada di pihaknya. Saat ini, Wang Hui tercengang. Melihat ekspresi para penjaga ini, dia tahu bahwa dia tidak berbohong. Kakek benar-benar memintanya untuk dirinya sendiri. Dia merasa takut ketika dia mengira orang-orang ini bisa mentolerirnya meskipun dia sudah memesannya sebelumnya. Aku takut aku akan ditinggalkan sendirian di tempat yang mengerikan ini, dan ketika saatnya tiba, langit dan bumi tidak akan berfungsi, jadi sebaiknya aku mati saja. Awalnya dia memarahi Lu Yun dan Shen Yuanbao, tapi sekarang orang-orang ini, serta keluarga Wang, memberinya harapan dan membuatnya putus asa. Tidak ada yang memberitahunya betapa istimewanya menara Wang Yue, jadi bagaimana dia bisa tahu? Bahkan kakeknya juga membencinya. Mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di prefektur Tongxian, dia masih tidak memberitahunya situasi di prefektur Tongxian. Dia hanya memberitahu dia sendiri. Tidak jauh dari situ, Lu Yun dan Shen Yuanbao saling memandang, tidak menyangka akan seperti ini. Mereka sudah penasaran dengan hal ini sebelumnya. Wang Hui sekarang menjadi anak terlantar dari keluarga Wang, jadi bagaimana dia bisa dilindungi oleh pelindung? Dia tidak menyangka kakeknya yang datang membantunya memohon belas kasihan. Shen Yuanbao ingin tertawa ketika dia berpikir bahwa seorang tetua akan memohon kepada penjaga. Kegembiraan di matanya terlihat sangat jelas. Dia bertepuk tangan. Tepuk tangan membuat Wang Hui waspada, dan mereka semua menoleh. Ketika Wang Hui melihat Lu Yuan dan Shen Yuanbao, ekspresinya berubah menjadi pucat. Mengapa kedua orang ini ada di sini lagi? Mungkinkah kata-kata yang dimarahinya tadi terdengar oleh kedua orang ini? Sial, dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan pernah memarahi mereka lagi, dan sekarang dia melakukannya lagi. Akankah mereka tetap percaya pada diri mereka sendiri dan membiarkan diri mereka hidup? Wang Hui, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa tentangmu. Shen Yuanbao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada niat membunuh di matanya saat dia melihat Wang Hui. Ketika niat membunuh ini muncul, Wang Hui tahu bahwa apa yang baru saja dimarahinya telah didengar oleh mereka. Dia merasa sedikit putus asa. Dia melirik penjaga di sekitarnya dan melihat mereka memandang Lu Yuan dan Shen Yuanbao dengan waspada. Aku hanya berharap mereka bisa menyelamatkan hidupku demi kakek. Dia berlutut terlalu keras sebelumnya, dan lututnya masih sakit. Aku ingat kamu bilang kamu tidak akan pernah memarahi kami lagi, kenapa kamu memarahi kami lagi sekarang? Sepertinya telingamu tidak bisa berfungsi, mulutmu tidak bisa berfungsi, dan kamu bahkan tidak bisa menggunakan kepalamu, kan? Apakah kamu ingin kami membantumu? Ketika Shen Yuanbao mengatakan ini, kebencian di matanya terlihat sangat jelas. Aku pernah melepaskan anak ini sebelumnya, tapi kali ini tidak sesederhana itu. Pelindung Wang Hui menghampiri Wang Hui dan memandang Lu Yun dan Shen Yuanbao tanpa ekspresi. Kepindahannya justru membuat Wang Hui merasa lega. Untungnya, orang-orang ini masih harus melindungi diri mereka sendiri karena perbuatan mereka sebelumnya. Kalau tidak, hidupku akan benar-benar dalam bahaya. Shen Yuanbao memandang para penjaga ini dengan heran. Aku bilang kamu baik-baik saja, dan aku masih melindunginya. Orang-orang sama sekali tidak menganggapmu serius. Apakah pantas memperlakukanmu sebagai manusia? Bahkan jika kakeknya memohon padamu, Wang Hui tidak berpikir demikian. Dia merasa bahwa dia masih seorang tuan muda yang unggul. Begitu kata-kata itu keluar, wajah para penjaga menjadi sedikit jelek. Meskipun mereka tahu bahwa apa yang dikatakan pria gemuk sialan itu benar, mereka merasa tidak nyaman di dalam hati. Dan dia selalu merasa pria gendut sialan ini peduli pada mereka. Melihat orang-orang ini acuh tak acuh, dan bahkan kebencian muncul di matanya, Shen Yuanbao terus fokus pada Wang Hui. Dia mengambil beberapa langkah ke samping dan memandang Wang Hui. Melihat dia terlihat marah, dia tertawa sinis. Hei, Wang Hui, kenapa kamu merasa begitu santai? Apakah menurutmu dengan para penjaga yang melindungimu, kamu bisa menjadi pelanggar hukum? Kata-kata ini membuat Wang Hui terlihat sedikit jelek. Dia ingin penjaga itu pergi langsung untuk memberi pelajaran kepada kedua orang ini, tetapi dia takut dengan senjata ajaib Shen Yuanbao.
Lagi pula, orang ini memiliki terlalu banyak senjata ajaib, dan semuanya sangat canggih. Mungkin bahkan para penjaga bukanlah tandingannya. Anda harus tahu bahwa beberapa senjata ajaib dapat melampaui level. Dan Shen Yuanbao adalah tuan muda dari keluarga Shen, seharusnya ada banyak senjata ajaib seperti ini. Matanya terus berubah. Shen Yuanbao memandangnya dengan penuh minat, ingin melihat bagaimana dia membuat keputusan. Haruskah mereka berlutut dan bersujud memohon ampun seperti sebelumnya, atau haruskah mereka berani langsung memerintahkan para penjaga untuk menyerang mereka? Wang Huizai berpikir sejenak, lalu sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia terus berlutut. Dia menatap Shen Yuanbao dan tersenyum menawan. Tuan Shen, lihat mengapa mulut saya sakit sekali lagi. Sialan, Tuan Shen, jika Anda punya banyak uang, tolong ampuni saya kali ini. Saya berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya pasti akan mengontrol mulut saya dengan baik. Dan saudara Lu, saya bersumpah bahwa saya akan menghormati saudara Lu dengan baik dan tidak akan berpikir lain. Keringat dingin mengucur di dahi Wang Hui, dan dia merasa sedikit gugup, takut Lu Yun akan mengabaikan permintaan maafnya dan tiba-tiba menyerangnya. Dia selalu punya firasat, bahkan jika para penjaga ini berkumpul, mereka mungkin bukan lawan Lu Yun. Ketika para pelindung melihat Wang Hui berlutut dan bersujud untuk memohon belas kasihan, kilatan rasa jijik muncul di mata mereka. Apa yang dipikirkan kepala keluarga sebelumnya dan mengapa dia mengambil orang ini kembali? Udang berkaki lunak yang tidak bertulang tidak layak menjadi penerus keluarga Wang. Pria ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jari Tuan Wang Xinian. Meskipun Tuan Muda Wang Xinian memiliki temperamen yang buruk, dia adalah Tuan Muda sejati, kuat dan berbakat. Tidak mungkin anak ini bisa membandingkannya. Selain itu, dia adalah seorang Tuan Muda, jadi wajar jika dia memiliki temperamen yang buruk. Berbeda dengan anak laki-laki ini, yang memiliki bakat rendah dan temperamen buruk, perbedaannya sangat besar. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka seharusnya tidak mengambil pekerjaan ini. Bagaimanapun, jika tetua ketiga mengambil tindakan terhadap mereka, mereka akan melaporkannya kepada kepala keluarga. Mereka tidak percaya bahwa tetua ketiga akan mengambil tindakan terhadap pemimpin keluarga. Saya pikir Anda akan melakukannya lagi lain kali. Kalau begitu, mengapa tidak memotong lidah Anda saja untuk mencegah Anda berbicara omong kosong di masa depan? Shen Yuanbao berkata tanpa ekspresi. Kata-katanya mengejutkan Wang Hui, dan dia segera menggelengkan kepala dan menutup mulutnya, takut Shen Yuanbao akan langsung menyerang lidahnya begitu dia membuka mulutnya. Bagaimana dia bisa berbicara tanpa lidahnya? Bahkan jika dia benar-benar mendapatkan senjata ajaib itu nanti dan mendedikasikannya untuk keluarga Wang tidak akan menginginkan penerus yang tidak bisa berbicara. Kemudian masa depannya hilang. Dia terus bersujud, memohon pengampunan Shen Yuanbao. Melihat penampilannya, pelindung yang berdiri di depannya pun berjalan ke samping. Menonton semua ini dengan tenang. Lu Yun memandang Wang Hui dengan jijik. Lagi pula, ada pelindung di sampingnya. Bolehkah dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti ini? Tidakkah kamu melihat bahwa semua penjaga sedang menonton pertunjukan itu? Dan dia sudah memperjelasnya. Jika dia masih menghadapi mereka dengan kepala tegak, dia akan berpikir lebih tinggi. Setidaknya para penjaga akan melindunginya juga. Akibatnya, jika dia seperti ini, mungkin Wali akan benar-benar meninggalkannya sendirian di sini dan kembali sendiri di masa depan. Bahkan Shen Yuanbao memandang Wang Hui dengan jijik, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya kamu sudah terbiasa setelah berlutut satu kali. Bagaimana kalau kamu terus berlutut dan menunggu sampai amarahmu hilang sebelum kamu bangun lagi, sehingga kami bisa memikirkan bagaimana cara menghukummu? Bagi yang durhaka, dipotong lidahnya, atau dipotong tangan dan kakinya. Terserah kamu, pilih yang mana. Kata-kata ini membuat Wang Hui gemetar ketakutan. Dia terus bersujud dan memohon belas kasihan, berbicara tidak jelas. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia memotong lidahnya dan memotong tangan dan kakinya. Dia memutuskan bahwa dia akan menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak mengatakan apapun sampai dia meninggalkan gua rahasia sebelum berbicara lagi. Dia tidak mungkin seberuntung itu sehingga dia bisa berbicara buruk tentang kedua orang ini di luar gua rahasia dan didengar oleh mereka lagi, bukan? Shen Yuanbao mencibir dan berjalan ke arah Lu Yun. Dia melirik ke arah Lu Yun dan memberi isyarat. Lu Yun tidak berkata apa-apa, tapi memusatkan perhatiannya pada Wang Hui, yang masih bersujud. Penjaga itu juga tahu apa yang akan mereka lakukan dan dengan cepat memblokir Lu Yun. Karena mereka sekarang adalah pelindung Wang Hui dan telah dikirim oleh tetua ketiga untuk melindungi Wang Hui, tentu saja mereka harus menyelesaikan misi mereka. Anda tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Meskipun mereka juga ingin melakukan ini, siapa yang tahu apakah Wang Hui memiliki senjata ajaib yang diberikan oleh tetua ketiga dan apakah dia akan mencatat apa yang mereka lakukan. Jika tetua ketiga mengetahuinya, merekalah yang tidak beruntung. Mereka tidak akan sebodoh itu. Aku bilang tidak, dan kamu masih berencana untuk terus melindungi orang ini. Apakah kamu seorang masokis? Shen Yuanbao melihat tindakan para penjaga ini dan mengerutkan kening pada mereka. Saya selalu merasa bahwa orang-orang ini bodoh. Bagaimanapun, Wang Hui akan mati, jadi mereka tidak perlu khawatir akan diselesaikan oleh tetua ketiga dari keluarga Wang jika mereka keluar. Lagi pula, siapa yang bisa memastikan dengan pasti apa yang terjadi di gua rahasia itu? Tentu saja, mereka juga dapat meninggalkan prefektur Tongxian, meninggalkan keluarga Wang, dan pergi ke tempat lain. Tidak mungkin bagi tetua ketiga dari keluarga Wang untuk mengejarnya di tempat lain. Mereka hanyalah beberapa penjaga, dan usaha mereka tidak sepadan. Dengan tabungan mereka selama bertahun-tahun, mereka dapat hidup dengan cukup baik jika dipikir-pikir.
Minggir, atau aku akan berurusan denganmu juga. Lu Yun memandang para penjaga ini tanpa ekspresi, matanya sedikit menyipit, memancarkan sedikit aura sok bijak. Aura ini membuat para penjaga melebarkan mata dan menatap Lu Yun dengan tidak percaya. Apakah mereka merasa benar? Apakah itu nafas seorang sok bijak tadi? Orang ini sebenarnya adalah orang yang sok bijak. Apakah kamu bercanda? Bagaimana kekuatan mereka saat ini bisa menjadi lawan kuasa Hosage? Mengapa kamu tidak maju dan mencari kematian? Sialan Wang Hui, dia menipu mereka seperti ini. Anda tahu bahwa orang ini adalah orang yang sok bijak, tetapi Anda tetap memprovokasi dia karena dia tidak ingin mati dengan cepat, bukan? Karena Wang Hui ditakdirkan untuk mati di sini, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Beberapa penjaga saling memandang dan kemudian berjalan ke samping tanpa bersuara. Wang Hui telah lama mendengarkan kata-kata mereka. Setelah merasakan matanya tiba-tiba menjadi cerah, pupil matanya menyempit dan dia dengan cepat melihat ke pelindungnya. Melihat tindakan mereka, dia langsung mengutuk. Jangan lupakan identitasmu. Sekalipun kamu tidak mau melindungiku, kakekku sudah memohon padamu. Percaya atau tidak, aku akan memberitahu kakekku tentangmu. Saya memiliki harta karun yang diberikan oleh kakek saya, yang dapat mencatat apa yang terjadi pada saya. Anda pasti tidak akan bisa tinggal di negara bagian Tongxian saat itu. Mungkin begitu kamu meninggalkan gua rahasia, kamu akan diburu oleh kakekku. Wang Hui berteriak dengan marah. Orang-orang ini tadi berpura-pura melindunginya, tapi sekarang mereka menghindari tanggung jawab dan menipu dia. Setelah mendengar ini, kilatan kemarahan muncul di mata beberapa penjaga. Mereka menatap Wang Hui. Melihat tatapannya yang garang, rasa jijik di matanya menjadi semakin jelas. Membuang nyawa kami demi putramu yang terlantar, apakah menurutmu kami sebodoh itu? Bahkan jika mereka pergi ke kepala keluarga, mereka dibenarkan, dan keluarga Wang akan setuju dengan mereka. Kekuatan para penjaga juga memiliki kelebihannya masing-masing. Selama mereka bekerja lebih keras, mereka mungkin bisa membuat kemajuan lebih jauh. Selain itu, apakah mereka mampu menghadapi orang yang sok bijak? Ada beberapa orang bijak di Jiushu, dan ada satu orang tepat di depan mereka. Jika mereka membiarkan mereka mengambil tindakan, bukankah tidak ada bedanya dengan mencari kematian? Memang benar mereka adalah wali, tapi bukan berarti mereka tidak punya otak. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan macam apa tuan muda ini. Dengan kekuatan kita saat ini, dia bisa mengalahkan kita hanya dengan satu jari. Bahkan jika tetua ketiga datang ke sini, kami akan melakukan hal yang sama. Wang Hui tercengang mendengar kata-kata mereka. Apa kekuatan Lu Yun? Dia tidak tahu. Dia memandang Lu Yun dan tahu bahwa orang ini sangat kuat, dan dia benar-benar berani menyerang, dan pemukulannya sangat menyakitkan. Apa kekuatanmu? Dia tidak tahu apa kekuatan para penjaga ini, tapi mereka semua mengatakan ini, jadi kekuatan Lu Yun pasti sangat tinggi. Bagaimana menurutmu? Lu Yun memandangnya dengan ringan. Dia melirik ke arah para penjaga dan melihat bahwa mereka tertarik, jadi dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka lagi. Kenapa? Aku takut. Bukankah kamu baru saja memarahinya dengan keras? Shen Yuanbao tertawa mengejek. Dia pengecut dan berani memarahi mereka. Siapa yang memberinya keberanian untuk memarahi mereka seperti ini? Ketika Wang Hui mendengar ini, dia bersujud lagi kepada Lu Yun dan Shen Yuanbao, sambil mengatakan hal-hal yang baik. Namun, Lu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya. Dengan lambaian tangannya, cahaya pedang langsung menuju ke leher Wang Hui. Saat cahaya menghilang, kepala Wang Hui meninggalkan rumah bersama tubuhnya. Melihat Fufu yang jatuh, Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke pelindungnya. Beberapa penjaga membungkuk dengan cepat. Tuan yang terhormat, kami datang untuk melindungi putra terlantar ini atas permintaan tetua ketiga dari keluarga Wang. Terutama karena tetua ketiga dari keluarga Wang telah membantu kami sebelumnya. Itulah mengapa kami ingin membalas budi ini. Tanpa diduga, kami membuatmu marah. Saya harap Anda bisa tenang. Ya, Tuan, kami benar-benar tidak tahu bahwa anak terlantar ini benar-benar membuat Anda marah. Beberapa penjaga mengutuk kematian Wang Hui di dalam hati mereka. Dia bodoh. Bahkan orang bijak pun berani menyinggung perasaannya. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukan ini? Bahkan kepala keluarga Wang pun tidak berani melakukan ini. Kini mereka hanya berharap orang dewasa ini bisa melepaskan mereka demi ketidakberdayaan mereka. Benar saja, bantuan adalah hal yang paling sulit untuk dibalas. Tidak peduli apa, kamu masih anggota keluarga Wang. Shen Yuanbao mencibir. Apakah Anda ingin saudara Lu melepaskan mereka? Lelucon yang luar biasa. Sekarang keluarga Wang menganggap saudara Lu sebagai musuh mereka. Jika mereka dibiarkan pergi, bukankah itu akan meningkatkan kekuatan keluarga Wang? Siapa yang tahu jika orang-orang ini akan bertemu di gua rahasia setelah melepaskan mereka, yang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi diri mereka sendiri. Sebaiknya selesaikan saja untuk selamanya. Kami hanyalah pelindung keluarga Wang. Kami tidak selamanya menjadi milik keluarga Wang. Kami bisa pergi. Ya, begitu tiba waktunya kita menandatanganinya, kita bisa pergi begitu saja. Alasan mengapa mereka tinggal di keluarga Wang adalah karena imbalan yang diberikan oleh keluarga Wang sangat besar dan keluarga Wang memiliki status yang tinggi di negara bagian Tongxian. Sayangnya hal favorit mereka adalah pergi ke keluarga Shen. Bagaimanapun, keluarga Shen kaya dan berkuasa. Jika Anda menjadi pelindung keluarga Shen, bukankah itu akan membuat Anda menjadi sangat kaya? Sayangnya mereka tidak bisa melamar pekerjaan itu sama sekali. Lu Yun melirik mereka, lalu melambaikan tangannya dan mengirimkan energi pedang ke arah mereka. Mereka sangat cepat sehingga mereka mati di bawah cahaya pedang bahkan tanpa bereaksi.
Melihat tatapan tidak percaya mereka, Lu Yun melirik mereka. Penjahat mati karena terlalu banyak omong kosong. Baginya sekarang, keluarga Wang adalah penjahatnya, meskipun mereka tidak selalu melayani keluarga Wang. Namun selama keluarga Wang mengeluarkan perintah dan masih dalam waktu kontrak, mereka harus melaksanakan tugas tersebut, jika tidak mereka akan mengkhianati keluarga Wang dan tidak setia kepada keluarga Wang. Dia tidak bodoh dan menambah musuh pada dirinya sendiri. Tentu saja, saya bisa membunuh satu per satu. Bagaimanapun, ini adalah gua rahasia, dan Wang Hui sudah mati. Jika para penjaga ini keluar hidup-hidup, mereka tidak akan bisa menjelaskan kepada tetua ketiga dari keluarga Wang. Mungkin saja semuanya mati di sini. Saudara Lu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, begitu saja, kamu menyingkirkan semua anggota keluarga Wang. Shen Yuanbao bertepuk tangan. Sebelumnya, dia khawatir saudara Lu akan membiarkan orang-orang ini pergi, tapi untungnya dia tidak melakukannya. Mereka membagi lagi isi tas penyimpanan orang-orang tersebut sebelum melanjutkan. Setelah berjalan beberapa saat, Lu Yun mengendus hidungnya dan merasakan energi spiritual di sini sangat kuat. Dia melihat sekeliling dan dengan cermat mengamati segala sesuatu di sini. Energi spiritualnya begitu kuat, mungkinkah ada harta karun jenius yang muncul? Jika itu yang terjadi, maka itu akan menjadi keuntungan besar bagi mereka. Saya juga ingin berterima kasih kepada Wang Hui, orang itu terlalu malas, jadi dia tidak menemukan harta karun tersebut. Sungguh energi spiritual yang kaya. Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, merasakan energi spiritual dan merasakan kekuatan di tubuh mereka perlahan tumbuh. Gua rahasia itu benar-benar bagus. Biarpun tidak ada senjata ajaib, selama mereka berlatih di sini, kekuatan mereka akan menjadi lebih baik. Sangat disayangkan banyak pembudidaya yang mencari senjata ajaib ketika mereka datang ke gua rahasia, dan mereka melupakan energi spiritual di sini. Mereka juga dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang. Seharusnya ada sesuatu yang bagus di sini, tapi saya tidak tahu di mana itu. Mari kita cari. Shen Yuanbao berbicara. Dia adalah tuan muda dari keluarga Shen, jadi dia secara alami tahu bahwa semakin kaya energi spiritual, itu berarti ada harta karun yang bagus di sini, tetapi mereka tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi pada mereka. Mereka bertiga dengan cepat berpisah untuk mencari. Lu Yun dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitarnya, tidak melewatkan bagian atas, di depannya, dan tanah. Karena Yuan Bao yang mengatakan ada satu di sini, maka itu pasti ada di sana. Bagaimanapun, dia juga tuan muda dari keluarga Shen, jadi dia akan lebih sensitif terhadap senjata sihir daripada yang lain. Mereka mencari beberapa saat, dan Lu Yun menemukan tonjolan di suatu tempat di tanah. Lu Yun memanggil Shen Yuanbao, dan setelah mereka berdua tiba, dia menunjuk ke tanah. Apakah ada sesuatu di sini? Kenapa menggembung? Shen Yuanbao mengulurkan tangannya dan menyodok tanah, dan saat berikutnya tonjolan itu menghilang dan digantikan oleh tanah datar. Mereka bertiga terkejut. Apakah itu makhluk hidup? Apa ini dan mengapa masih bergerak? Yun Nuanwan melihat ke tanah dengan rasa ingin tahu. Ayo kita cari. Kalau itu makhluk hidup, harusnya di tempat yang menurutnya aman. Jarang sekali aura di sini begitu kaya, tidak peduli apa lawannya, dia harus memeriksanya. Anda harus tahu bahwa sebagian harta surgawi dan duniawi akan memunculkan kebijaksanaan spiritual. Kekayaan alam seperti ini jarang ditemukan. Setelah selesai berbicara, mereka bertiga mulai mencari di sekitar. Pada saat ini, Shen Yuanbao melihat tempat yang tinggi di tanah, dan dia dengan cepat melambai kepada Lu Yun dan Yun Nuanwan. Setelah keduanya datang, Shen Yuanbao mengeluarkan bel dari tangannya. Shen Yuanbao pernah menggunakan bel ini sebelumnya, menggunakan nada deringnya untuk mengontrol tindakan orang. Bisakah bel ini juga mengendalikan materi surgawi dan harta duniawi? Lu Yun melihat ke bel dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Yuanbao mengangguk. Entah itu seseorang atau harta karun, selama kamu memiliki kecerdasan, kamu dapat menggunakannya. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kecerdasan, itu akan sia-sia. Lonceng ini digunakan untuk mengontrol kecerdasan pihak lain melalui suara. Jika pihak lain hanya memiliki sebuah benda, maka secara alami bel tersebut tidak akan berfungsi. Benda spiritual di depan Anda bisa bergerak, artinya harus sadar. Lebih mudah melakukannya jika Anda sadar. Shen Yuanbao membunyikan bel, dan suara menyenangkan terdengar di sekelilingnya. Tempat yang semula cembung kini berguncang, namun tidak menghilang, melainkan bergetar. Sepertinya dia ingin kabur dari sini. Shen Yuanbao tertawa saat melihatnya. Sungguh lucu. Bagaimana dia bisa melepaskannya setelah akhirnya menangkapnya? Biarkan saja kali ini, saya belum tahu di mana menemukannya. Dia memiliki intuisi bahwa setelah melepaskannya kali ini, akan sulit untuk menemukannya lagi. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan kehilangannya. Dia meningkatkan kecepatan gemetarnya, dan suara bel menjadi semakin mendesak. Dan tanah yang ditinggikan bergetar semakin hebat, hingga menjadi sunyi di belakangnya. Apakah ini sudah selesai? Yun Nuanwan bertanya sambil menatap ke tempat yang ditinggikan. Itu harus dilakukan, tapi untuk berjaga-jaga, aku akan terus gemetar. Cepat balikkan tanahnya dan lihat hal-hal baik apa yang ada di sana. Jangan lengah, tunggu sampai kamu menangkapnya, lalu turunkan belnya. Lu Yun melambaikan tangannya, dan tanah langsung tertiup angin, dan area yang ditinggikan pun terlihat. Mereka melihat tanaman ginseng. Ginseng ini ukurannya sebesar kepala manusia, jadi tak heran jika menonjol keluar. Setelah melihat hal itu dengan jelas, Shen Yuanbao diam-diam mendecakkan lidahnya.
Sayangku, berapa umur tanaman ginseng ini agar bisa tumbuh sebesar itu? Itu sungguh membuka mata. Lu Yun juga kaget. Dia pernah melihat ginseng sebelumnya, tapi ini pertama kalinya dia melihat ginseng dengan kepala sebesar itu. Tampaknya makhluk spiritual di gua rahasia ini sungguh berbeda. Cepat, 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 sebelum dia bangun, cepat tangkap dan ikat kepalanya dengan tali merah. Saat Lu Yun dan Yun Nuan masih linglung, Shen Yuanbao berteriak dengan cepat. Sekarang dia membunyikan bel, jadi dia membiarkan ginseng itu tertidur lelap. Dia tidak bisa melepaskan tangannya untuk mengambilnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melepaskan saudara Lu. Lu Yun mengeluarkan tali merah dan dengan cepat mengikat salah satu ujung ginsengnya. Kemudian dengan tarikan yang kuat, seluruh ginseng langsung terlihat di depan mata mereka. Ketiga orang tersebut dikejutkan dengan kepala ginseng yang aslinya sebesar kepala dan akarnya setebal lengan orang dewasa. Pada saat ini, sebuah suara menerobos udara dari samping. Lu Yun segera bereaksi dan dengan cepat melemparkan ginseng itu ke tempatnya sendiri. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meninju lawannya, tinju mereka saling bertabrakan. Lu Yun tetap tidak bergerak, sementara penyerang lainnya mundur beberapa langkah. Kemudian 5 orang muncul dari dekat. Mereka memandang Lu Yun dengan dingin, dengan keserakahan di mata mereka saat melihat lubang itu. Lu Yun tahu bahwa kemunculan ginseng tadi mungkin ditemukan oleh orang-orang ini, 6 orang. Dia tidak takut pada 5 orang sebelumnya, apalagi 6 orang ini, bahkan jika mereka berenam memiliki kekuatan Daluo Jinxian. Nak, sebutkan tanaman ginseng itu, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Shen Yuanbao di samping mendengarkan ini dan melihat penampilan serakah mereka, dan tidak bisa menahan tawa dengan marah. Tanpa diduga, 5 orang datang sebelumnya, dan sekarang 6 orang lagi datang. Apakah menurut Anda mereka begitu mudah untuk dibuli? Jika mereka tidak cukup kuat, bagaimana mereka bisa datang ke sini? Hei, apa yang ingin kamu lakukan dengan bersikap kasar? Kata-kata dan sikapnya membuat ke-6 orang itu terlihat sedikit jelek. Pria yang pernah bertarung dengan Lu Yun sebelumnya sekarang memandang Lu Yun dengan serius. Keduanya memiliki kekuatan Daluo Jinxian, dan dia masih dalam tahap akhir. Lu Yun bahkan lebih baik darinya. Terutama usia Lu Yun yang masih sangat muda sehingga dia bertanya-tanya apakah orang ini bisa saja disulap oleh monster tua, bukan? Pria gendut sialan, kamu tidak tahu malu saat aku memberimu wajah, kan? Aku hanya memintamu untuk menyerahkan barang-barangmu. Jika kamu ingin meminta masalah, kami tidak keberatan membantumu. Apalagi saat melihat bel di tangan Shen Yuanbao, matanya juga menunjukkan keserakahan. Mereka baru saja mengetahui kegunaan bel ini. Lonceng ini dapat menjebak ginseng, dan itu merupakan hal yang baik bagi mereka. Mereka dapat melakukan hal yang sama jika mereka melihat harta ajaib di masa depan. Pada saat itu, mereka tidak akan mengambil semua harta ajaib. Shen Yuanbao menatap mata orang-orang ini di belnya, dia mencibir, lalu membalikkan tangannya dan menyingkirkan belnya. Dia memandang orang-orang ini tanpa ekspresi, orang-orang serakah, menjarah barang-barang orang lain di mana-mana. Shen Yuanbao melihat pakaian mereka sebelum berbicara dengan Lu Yun. Saudara Lu, 6 orang ini adalah tentara bayaran. Tentara bayaran tidak masuk akal seperti para pembudidaya. Selama mereka menginginkan sesuatu, mereka akan menjarahnya, dan metode mereka sangat kejam untuk membunuh orang dan menyita harta. Jelas sekali bahwa mereka menjadi sasaran tentara bayaran. Hati Lu Yun tergerak ketika mendengar kata tentara bayaran. Dia melihat ke-6 orang ini, dan kemudian menemukan fakta bahwa ke-6 orang ini bukan tandingannya. Ketika ke-6 orang itu mendengar kata-kata Shen Yuanbao, mereka mendengus dingin. Karena kamu tahu bahwa kami adalah tentara bayaran, kenapa kamu tidak segera menyerahkan barang-barangmu? Bukan hanya ginsengnya saja, tapi juga Fatih, bel yang baru saja kamu pegang di tanganmu, dan semua senjata ajaibmu, kata. Pemuda itu berbicara. Kemudian matanya berbinar saat melihat Yun Nuan. Saya tidak tahu seperti apa rasanya. Ketika dia menatap Yun Nuan dengan penuh nafsu, mata Shen Yuanbao bersinar dengan niat membunuh, dan dia berdiri di depan Yun Nuan. Dia menatap pria parubaya itu tanpa ekspresi, ingin mencongkel matanya. Pria parubaya itu melihat tindakan Shen Yuanbao dan mencibir. Pria gemuk ini sebenarnya ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya, dan dia tidak peduli apakah citranya berkualitas atau tidak. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka, bunuh kedua pria itu dan pertahankan wanita itu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, beberapa orang lainnya tertawa beberapa kali. Mereka baru saja melihat Yun Nuan. Dia cantik. Mereka tidak menyangka akan ada hal bagus di gua rahasia kali ini. Adapun identitas ketiga orang ini, mereka tidak peduli. Bagaimanapun, meskipun mereka mati di gua rahasia, mereka akan baik-baik saja. Bagaimanapun, gua rahasia adalah tempat yang bagus untuk membunuh orang dan mengambil harta karun. Kelima orang itu dengan cepat menuju ke arah Lu Yun dan Shen Yuanbao. 3 dari mereka berurusan dengan Lu Yun, dan 2 di antaranya berurusan dengan Shen Yuanbao. Kekuatan tinju Lu Yun barusan menunjukkan kepada mereka bahwa anak ini lebih kuat dari Fatih. Selama anak ini ditangani, pria gendut itu tidak perlu takut. Lu Yun melihat ketiga orang yang datang ke arahnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Langit di atas yang semula cerah dan cerah tiba-tiba tertutup awan gelap serta kilatan petir dan guntur. Adegan ini membuat ke-6 orang itu tertegun sejenak, namun mereka segera berhenti peduli. Ini adalah gua rahasia, dan cuaca berubah sewaktu-waktu adalah hal yang wajar. Tidak ada satupun dari mereka yang menyelidiki fenomena ini, jadi kedua orang ini yang melakukannya. Ketiga orang itu menunjukkan senyuman jahat kepada Lu Yun.
Ketika mereka hendak mendekati Lu Yun, kilatan petir tiba-tiba muncul di langit dan menyambar ketiga orang itu dengan cepat. Kecepatannya begitu cepat sehingga ketiga orang itu tidak bereaksi dan terkena beberapa kali guntur dan kilat. Mereka langsung tertekan oleh guntur dan kilat dan jatuh ke tanah. Kedua orang yang berurusan dengan Shen Yuanbao tercengang, jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, beberapa sambaran petir juga menyambar kedua orang tersebut, dan kelima orang tersebut tergeletak di tanah, menahan guntur dan kilat. Pria parubaya itu kaget saat melihat pemandangan ini. Dia melihat ke langit dan melihat bahwa langit masih tertutup awan gelap. Dia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak mungkin kelima orang ini kurang beruntung dan kebetulan tersambar petir. Dia melirik ke arah Lu Yun dan pria gendut sialan itu, dan semakin mengernyit saat melihat mereka berdua tampak tenang. Jangan katakan padanya bahwa salah satu dari dua orang ini membawa guntur dan kilat ini. Jika demikian, apakah mereka masih memiliki peluang untuk menang?